Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Miss Yola Savitri. Today, in this occasion, we are going to learn about pronouns. But first, I have a question for you guys. Have you read the handbook yet? Chapter Pronouns. Apakah kalian sudah membaca handbook materi tentang pronoun? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kalian dapat mengikuti learning video atau video pembelajaran ini dengan lebih baik karena kalian sudah memiliki bekal dari membaca materi yang ada di handbook. Baiklah, pertama-tama nih, what is a pronoun? Apa sih sebenarnya pronoun itu? Nah, kalau yang sudah membaca nih handbooknya, pasti kalian dengan mudah menjawab ya, karena kalian sudah punya gitu gambaran mengenai pronoun ini apa. Oke, nice. So, pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun, kata benda yang sudah kita pelajari pada chapter noun sebelumnya. Kata bendanya itu seperti nama orang, hewan, atau benda agar bagian kalimat tidak diulang-ulang, tidak terdapat pengulangan. Maksudnya yang gimana sih, Miss? Yang diulang-ulang itu seperti apa? Oke, baiklah. Kita simak ya kalimat dan juga paragraf yang satu ini. Let's analyze these sentences. Kita analisis ya. Revi is a student in Al Hidayah Islamic Junior High School. Revi is in grade 7A. Dafa is also a student in Al Hidayah Islamic Junior High School. Dafa is also in grade 7A. Revi and Dafa are smart students. Revi and Dafa like English lesson very much. Oke, coba kita analisis kalimat-kalimat dalam paragraf ini. Apakah paragraf ini nyaman untuk dibaca? Sudah efektifkah? Apakah enak gitu membaca paragraf ini? Coba dianalisis baik-baik ya. Dari hasil analisa terdapat beberapa pengulangan ya. Nama Revi dan juga Dava ada banyak sekali di paragraf ini. Baiklah, coba kita lihat paragraf selanjutnya. Ternyata masih sama ya pembahasannya, tapi ada sedikit perubahan seperti itu. Coba kita simak ya. Revi is a student in Al Hidayah Islamic Junior High School. She is in grade 7A. Dafa is also a student in Al Hidayah Islamic Junior High School. He is also in grade 7A. Revi and Dafa are smart students. They like English lesson very much. Wah, sudah terlihat ya? Ada perubahan gitu dari paragrafnya, tidak terlalu padat seperti paragraf sebelumnya, tidak terdapat banyak pengulangan gitu. Nah, pengulangannya itu pengulangan nama Revi dan juga Dava yang sangat banyak di paragraf sebelumnya. Di paragraf yang ini terdapat perubahan dan juga kata ganti yang menggantikan nama Revi dan Dava yang sangat banyak tadi itu. Oke, kita simak ya perubahannya tuh apa aja sih. Nah, coba kita perhatikan ya. Revi di sini diganti atau diubah menjadi she. Kemudian Dava diubah menjadi he. Revi and Dava diubah menjadi they. She, he, dan juga they di sini adalah pronouns. Mereka menggantikan kata benda berupa nama orang, Revi dan juga Dava. Oke, baiklah. Kenapa Revi jadi she, Dava jadi he, Revi dan Dava jadi they, Miss? Oke, baiklah kita bahas ya bersama-sama. Nah, ini adalah personal pronouns chart. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini ada 5 jenis pronoun ya, dan ini adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau yang tadi kita bahas, itu merupakan subject pronoun seperti I, you, he, she, it, we,
they. Kenapa tadi Revi diganti jadi she? Karena Revi adalah nama perempuan. Dia perempuan, maka kata gantinya atau pronounnya adalah she. Dava tentunya adalah nama laki-laki. Dia laki-laki, maka diubah Dava menjadi he. Lalu kalau Dava and juga Revi and Dava diubah menjadi they, mereka gitu ya. Kenapa Revi and Dava nggak bisa we? Tidak ya, karena we itu adalah kita atau kami. Kalau ada kitanya di dalam pembahasan kalimat tersebut, misalnya Revi, Dava, and I, Revi, Dava, dan juga aku bisa diganti jadi we. Tapi karena tidak ada kitanya dalam pembahasan, cuma ada Revi and Dava aja, maka yang digunakan adalah they. Kalau it itu untuk benda mati maupun hewan. Oke, kalau I, saya, you, kamu. Itu untuk subjek seperti yang sudah kita bahas ya. Ada noun sebagai subjek itu bisa diganti menjadi subject pronouns. Gitu. Nah, untuk yang object pronoun ini juga ada nih. Kan sebelumnya kita sudah belajar ya, noun sebagai objek. Nah, dia ini ada juga object pronouns yang diletakkan setelah kata kerja biasanya ya. Tapi I itu berubah, enggak I lagi. Kalau menjadi objek, dia menjadi me. You tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it, we menjadi us, they menjadi them. Nanti kita bahas ya contoh penggunaannya pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ada possessive adjective. Apa ini? Kalau misalnya depannya namanya possessive itu berarti tentang kepemilikan. Nanti akan dibahas juga lebih detail dan lengkap pada chapter possession atau kepemilikan. Di chapter pronouns ini akan dibahas sekilas mengenai kepemilikan dengan konteks pronoun ya. Jadi pronoun yang menyatakan kepemilikan itu ada dua jenis. Yang pertama possessive adjective. Contohnya my, your, his, her, its, our, dan juga their. Nah, bedanya sama yang possessive pronouns apa? Kalau possessive adjective setelah my, setelah possessive-nya ini ditambahkan kata benda kepemilikan. Contohnya my cat, my book. Sementara possessive pronouns kata ganti untuk menggantikan my book misalnya jadi mine. Misalnya, this is my book. Jadi, this is mine. Ini adalah milikku. Seperti itu. Jadi, bukunya tidak disebut lagi ya. Itu bisa digantikan. Jadi, lebih ringkas lagi ya. My book jadi mine. Your book jadi yours. His book jadi his. Her book jadi hers. Nah, kalau untuk its, dia tidak ada bentuk possessive pronounnya. Our book jadi ours. Their book jadi theirs. Nah, untuk reflexive pronoun sendiri itu ada ditambahkan self ujungnya. Kalau diartikan myself apa? Diriku atau diriku sendiri. Yourself, dirimu. Himself, dirinya laki-laki. Herself, dirinya perempuan. Itself, dirinya hewan. Ourself, diri kita atau diri kami. Themselves, diri mereka. Seperti itu ya. Nah, jadi types of pronouns seperti kita bahas itu ada subjective pronouns seperti they, we, you, she, he, it. Kemudian ada objective pronoun me, you, him. Possessive adjective yang tadi ada my, your. Possessive pronouns mine, yours, hers. Nah, yang terakhir adalah reflexive pronouns myself, yourself, seperti itu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada subjective pronoun. Itu kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Seperti yang sudah kita bahas pada chapter noun sebelumnya. Subjek itu berfungsi sebagai pelaku dalam kalimat yang melakukan tindakan atau kata kerja. Pelakunya. Nah, di sini ya yang subjective pronoun bisa dilihat yang sudah disebutkan tadi. Nah, contohnya nih. Tina. Tina kan nama perempuan ya, berarti digantinya jadi she.
Dimas digantinya jadi he. Boleh nggak kalau Tina he aja deh Miss, nggak usah she? Tidak bisa ya, sudah peraturannya seperti itu. Kalau nama perempuan itu pakai she, tidak bisa dibolak-balik menjadi he. Atau Dimas aja deh yang she, tidak boleh ya. No, 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 no. Nah, Raka and Bayu itu jadi they. Nada NI jadi we. Nah, ini yang Miss singgung tadi ya. Kalau misalnya we itu harus ada kitanya dalam pembahasan. Kitanya apa di sini? I. Seolah-olah kita tuh I ya. Kita termasuk dengan nada ini. Nah, kalau nada NI berarti we, kita atau kami. Kalau Raka and Bayu kan di sini nggak ada kitanya ya. Jadi mereka atau they. Kemudian deket. Kalau deket apa? Jadi it. Oke. Nih contoh kalimatnya ya. Tina is beautiful, jadi she is beautiful. Dimas likes to play football, jadi he likes to play football. Raka and Bayu are diligent students. They are diligent students. Next. Nada and I, we. Nada and I watch a movie together. We watch a movie together. The cat is very big. Jadi, it is very big. Ini kalau dilihat sama ya ininya, struktur kalimatnya, hanya pronounnya aja diganti, nounnya diganti jadi pronoun. The cat ini kan noun sebagai subjek, diganti jadi it sebagai subjektif pronoun. Oke, next. Sekarang yang objek, objektif pronoun tadi subjek. Sekarang kata ganti orang yang digunakan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Seperti yang sudah kita bahas pada chapter noun, objek itu adalah hal yang dikenai kegiatan oleh pelaku atau subjek dalam kalimat. Biasanya letaknya setelah verb atau kata kerja gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngomong subjek itu di depan letaknya, kalau objek dia di belakang. Ini contohnya sudah Miss sebutkan tadi ya, contoh dari objective pronoun. Nah, contoh kalimatnya nih, yang pertama ada my brother helps me every day. Nah, ini me ya di sini ya. My brother kan sini subjek, helps itu kata kerja, me itu aku. Nah, jadi nggak bisa my brother helps I every day. Tidak bisa. Karena dia kalau objek, I-nya berubah menjadi me. Kenapa di sini ada SMS helps? Nah, itu nanti akan dibahas di chapter verbs dan juga verbal sentences ya. Untuk lebih jelasnya ya, tapi di sini Miss terangin dikit helps itu kenapa pakai S karena subjeknya adalah my brother, subjek tunggal my brother ini kan he ya. Kalau she, he, it itu dia kata kerjanya pakai S. Gitu. Oke, nanti kalian pelajari ya. Di handbooknya ada urutan pembelajarannya dari noun, pronoun, nanti ada belajar verbs juga dan nanti akan belajar verbal sentences, belajar struktur kalimatnya seperti itu. Oke, next. Ada selanjutnya, I always call you after school. Nah, di sini kalau you sedikit lebih mudah ya, karena bentuk subjek dan juga objeknya sama-sama you gitu. Jadi di sini I subjek, you-nya objek gitu ya. Saya selalu menelponmu setelah pulang sekolah. Oke, next. She sees him at the library. Dia melihatnya di perpustakaan. Nah, him ini perubahan dari apa? He, benar banget. Jadi nggak bisa she sees he ya, karena di sini he-nya kan dia sebagai objek. Jadi berubah menjadi him gitu. Next. He meets her every morning. Sama ya ini tadi ya. He di sini subjek, di sini she. Dia kan perubahan dari she ya. Tapi she itu kan untuk subjek, gitu seperti di sini. Nah, kalau dia di belakang sini, dia berfungsi sebagai objek, jadinya her. Dia menemuinya setiap pagi. Jadi nggak bisa he meets she, tapi he meets her gitu ya. Kalau she yang di depan sini. Next. The teacher teaches us English. Nah, the teacher di sini bisa diganti juga kalau mau diganti. Misalnya teachernya perempuan kayak Miss Yola gitu ya. Jadi she teaches us English. Nah, di sini kan as ini perubahan dari apa, Nak? Dari we. Tapi nggak bisa bilang the teacher teaches we English. Nggak bisa. Biasanya as. Guru itu mengajarkan kami bahasa Inggris. Gitu ya. Next. They visit them on weekends. Nah, di sini misalnya
mereka mengunjungi mereka yang lain gitu ya pada akhir pekan. Misalnya mereka itu anak kelas 7A, 7A mengunjungi anak kelas 7B yang ngomong anak kelas 7C. Jadi kita membicarakan orang lain itu pakai mereka. Nah, di sini nggak bisa they visit they lagi tapi berubah menjadi seperti itu. Bisa juga di sini misalnya, kalau nggak mau agak pusing gitu ya, contoh yang simpel misalnya di sini, I visit them on weekends. Saya mengunjungi mereka pada akhir pekan. Tidak bisa I visit they, tapi I visit them, karena dia sebagai objek, kalau subjek yang ini, oke? Next, we use it in the classroom. Kami menggunakannya di kelas. Nah, apa sih contohnya? Nya ini apa it? Banyak banget ya. Bisa whiteboard. We use the whiteboard in the classroom atau we use the pencil in the classroom. Nah, whiteboard, pencil itu bisa diganti menjadi it. Nah, gitu. It ini juga seperti you ya, bentuk subjek dan juga bentuk objeknya dia sama-sama it. Oke, next. Possessive pronouns dan juga possessive adjective ini ya, kata ganti digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Kalau my, misalnya ya, my harus ditambah dengan kata benda. Jadinya my book. Kalau mine tidak perlu tambahan. Jadi ibaratnya mine ini menggantikan book ini jadi hilang. My book itu dilebur menjadi mine. My book kan bukuku ya. Kalau mine milikku seperti itu. Tapi milikkunya kita udah tahu apa yang miliknya. Buku gitu ya. Nih biar lebih agak mudah diingat gitu ya. Jadi disandingkan my, mine, your, yours, her, hers, his. Dia sama-sama his ya. Our, ours, their, theirs, its. Jadi kalau its itu yang possessive adjective aja. Misalnya its tail gitu ya. Ekornya gitu ya. Tapi kalau yang its aja dia yang bentuk seperti mine ini dia tidak ada kalau untuk it. Nah, my digunakan bersama dengan kata benda kepemilikan. Sementara mine tidak diikuti kata benda. My plus noun. My plus nounnya apa? Misalnya book tadi. Kalau mine ini biasanya terletak di akhir kalimat. Nah, this is my book. Bentuk yang ini ya. My plus noun. Possessive adjective. My book. This book is mine. Nah, ini dia berpindah tempat nih. Jadinya buku ini milikku. Atau this is, tadi kan ini this is my book. My booknya dilebur jadi mine. Nah, this-nya ini merujuk ke buku. Bukunya punya saya. Kalau diartiin, ini adalah milikku. Milikunya apa? Buku. Oke, seperti itu ya. Penggunaan dari possessive adjective yang ditambahkan kata benda seperti my book dan juga possessive pronouns yang melebur gitu ya. My book-nya melebur menjadi satu kata aja nih, mine contohnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya ya, supaya kalian lebih mengerti gitu ya, perbedaan penggunaan dari possessive adjective dan juga possessive pronoun. Contohnya nih, this is my bag. Dilebur lagi ya my bag-nya. Dan berpindah tempat gitu di sini. This bag is mine. She love her cat. That cat is hers. Nah, ini kan beda nih, her cat, ini hers. We enjoy our school. The school is ours. He is reading his magazine. The magazine is his. The dog is chasing its tail. The tail is its. Anjing itu mengejar ekornya sendiri. Jadi dia ngejar ekornya sendiri nih. Ekor itu adalah miliknya. Nya siapa? Nyanya dog. They clean their room every day. The room is theirs. Nah, ini perbedaannya di room sama theirs ya. Mereka membersihkan ruangannya setiap hari. Ruangan itu milik mereka. We bring our lunch to school. The lunch is ours. I like your bike. Is this bike yours? Ini kan your bike, jadi yours. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang reflexive pronouns. Use for emphasis or to indicate that the subject and object are the same. Jadi subjek dan objek dalam sebuah kalimat itu orang atau benda yang sama. Apa aja sih contohnya reflexive pronouns? Ada myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves. Miss, bedanya apa sih yang ini kok ada ES-nya, yang ini ELF? Kalau yang ini itu untuk yang tunggal.
singular, kalau ini jamak. Jadi kan kamu, dirimu, ini kan artinya myself, diriku. Itself, dirinya benda atau hewan ya. Kalau yourself kan dirimu, kalau yourself yang ini apa? Kalian artinya. Himself dirinya laki-laki, herself dirinya perempuan, ourself diri kami atau diri kita, themselves diri mereka. Jadi bedanya yang yourself ini sama yang yourself ini, bedanya di sini kamu, dirimu, satu orang ya, kalau ini diri kalian, seperti itu. Jamak yang ini ya. Contohnya apa sih di kalimat penggunaannya Miss? Misalnya I will do it myself. Saya akan melakukannya sendiri gitu. Sama kan? Saya yang melakukannya sendiri. Atau ini, wah ini agak ekstrim ya, he hurt himself, misalnya dia jatuh sendiri tapi dia melukai dirinya sendiri gitu. Dia yang jatuh, dia juga yang luka gitu, luka sendiri, jatuh sendiri, nggak ada yang dorong, nggak ada yang apa gitu ya. He hurt himself. Brain on, quiz time. Oke, sekarang saatnya kita analyze the sentences ya. Jadi ada 3 kalimat nih yang harus kalian analisa dan jawab gitu ya setelah menyimak dan juga memahami mengenai pronoun. Oke. Yang pertama ada bla 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 go to school every day. Nah, clue-nya nih ada Ahya and I. Oke, kalau misalnya Ahya and I itu bisa diganti jadi pronoun apa ya? Oke, harusnya sudah bisa menjawab ya. Karena sudah mempelajari tentang pronoun, pastinya sudah mengerti, sudah bisa gitu untuk mencari tahu pronoun atau kata ganti dari Ahya and I untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat nomor pertama. Bla 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 go to school every day. Oke. Next, the second question. The teacher give I some books. Oke. Kira-kira kalimatnya already correct or still incorrect? Sudah benar atau masih salah ya? Sepertinya masih ada yang mengganjal gitu ya, tapi apa kira-kira? Oke, jika disimak baik-baik, pastinya bisa dong menjawab ya. Baik, dan yang ketiga masih sama ya. Our new neighbors are very kind. Nah, masih sama ini. Kira-kira sudah benar atau masih ada yang salah nih? Dari kalimat our new neighbors are very kind. Oke, silakan dianalisis dengan cermat ya ketiga kalimat ini dan kemudian kalian coba jawab, taruh jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Put your answers in the comment section below this video and I will check it regularly. Miss akan cek, periksa secara reguler, secara rutin. Jika ada yang memberikan jawabannya akan Miss tanggapi, Miss respon. Dan juga untuk kalian yang masih punya pertanyaan, yang masih bingung gitu, misalnya kalian sudah membaca handbook dan juga menyimak video ini, namun masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya, silakan bebas bertanya apapun mengenai chapter pronoun di kolom komentar video ini. Jangan lupa ya, comment below this video. Baiklah, sekian pembelajaran kita mengenai chapter pronoun, chapter kata ganti. Semoga menjadi berkah bagi kita semua ilmu yang didapatkan pada pembelajaran kita kali ini. Thank you for the attention. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.